Saya ingin share tentang dare to be different. Berani menjadi berbeda. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama nanti akan diupload ke YouTube. Nah, untuk malam ini saya akan share tentang gaya hidup anak-anak terang. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau baca ayat ini, pasti ada yang berpikir, oh Tuhan mau kita musuhin dunia. Tuhan gak mau kita berteman sama teman-teman kita yang dunia dong. Kita mesti musuhin mereka, enggak gitu. Arti dari ayat ini adalah begini. Jangan karena kita ingin diterima sama dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Karena seringkali kita lebih menyenangkan hati teman, tapi kita melukai hati Tuhan. Kita lebih mencari perkenanan dari orang-orang di sekitar kita, tapi kita melakukan apa yang tidak berkenan sama Tuhan. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang ngerti kebenaran dan sudah mengenal kasih Tuhan, hidup kita nggak boleh sama lagi. Tapi seringkali kita ikut arus dunia demi mendapat penerimaan dari dunia. Kita berusaha menjadi sama dengan teman-teman kita yang mereka sendiri sebenarnya belum mengenal Tuhan. Nah, saya pernah diomongin gini, wah, kok kamu bisa jadi hamba Tuhan? Kok kamu bisa jadi pendeta? Teman-teman saya yang kenal saya waktu masih remaja, mereka melihat hidup saya dan hari ini jauh berbeda. Dulu saya bandel, anak diskotik, saya pernah belajar ngerokok, mabuk ya 2-3 kali pernah lah gitu ya. Emang gak jago minum dan alergi sama alkohol. Jadi puji Tuhan, amin. Tuhan itu menjaga saya dengan alergi supaya saya gak jadi pemabuk, saudara. Nah, tapi hidup rusak juga dulu. Sama lah orang-orang yang belum kenal Tuhan kurang lebih kayak gitu. Tapi setelah saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, teman-teman saya bisa lihat hidup saya berbeda. Teman-teman saya bisa lihat saya berubah. Ketika saya bersama-sama dengan mereka, saya udah gak jadi sama seperti mereka. Tapi seringkali anak-anak Tuhan ketika berada di tengah-tengah orang-orang dunia yang belum kenal Tuhan, gak ngerti firman, kita takut kelihatan beda. Kita pengen jadi sama. Diajak ke tempat dugem ikut, diajak main perempuan ikut. Enggak, gue di tempat itu tuh di dalam kegelapan gue jadi terang. Maksud lo? Gue berdoa di situ. Kita yang sudah kenal Tuhan dan ngerti kebenaran, sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, jangan lagi kita ikut arus dunia yang menyesatkan. Sebagai anak Tuhan kita harus berani menjadi berbeda dan gak ada yang salah. Asalkan gini, lu jangan sok ngerasa lu lebih bener gitu. Jangan menghakimi orang. Menjadi berbeda artinya gini, kita udah gak lakukan lagi hal-hal yang dunia lakukan. Kita punya nilai yang udah gak sama. Kita mungkin bisa satu restoran makan sama-sama, tapi nilai kita udah beda gitu. Roma 12 ayat kedua, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Artinya kita gak boleh sama dunia ini. Nah, gimana caranya kita supaya gak jadi sama dengan dunia? Kita mesti punya pemikiran yang benar tentang siapa kita di hadapan Allah. Siapa kita dalam pandangan Allah. Seringkali kita terjebak, kita cuma care, peduli tentang pendapat orang tentang kita, pendapat dunia tentang kita, tapi kita lupa pendapat Allah tentang kita. Siapakah kita? 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Katakan kanan kirimu, kamu anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang.
Apa artinya? Dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan Bapa adalah Bapa segala terang. Ya, Bapa kita di sorga disebut Bapa segala terang. Nah, kita adalah anak-anaknya. Karena itu kita disebut anak-anak terang. Sebagai anak-anak Bapa kita, sumber segala terang, hidup kita harus jadi terang dunia. Katakan amin. Efesus 5 ayat 8 bilang begini. Efesus 5 ayat 8 bilang begini. Judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Dalam Efesus 5 ayat 8 bilang gini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu memang kita hidup dalam kegelapan, tapi hari ini kita harus tahu kita adalah anak-anak terang. Dan gimana sih cara hidup anak-anak terang? Gaya hidup anak-anak terang yang pertama, hidup mengasihi sesama. Katakan sama-sama, hidup mengasihi sesama. Kita bahas dari Efesus 5 ayat 1-2. Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagai anak-anak terang, kita harus berjalan dalam kasih seperti Kristus. Amen. Nah, berjalan dalam kasih, kita sering ngomong, orang Kristen mesti punya kasih. Kayak gimana sih kasih itu? Simple. Jangan jahat sama orang. Roma 13 ayat 10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kalau kamu punya kasih, kamu gak jahat sama orang. Kalau ada orang yang mengaku Kristen, anak Tuhan, tapi masih bisa jahat sama orang, kamu gak punya kasih.